Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'zima li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada kita, kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid At-Taqwa, jamaah salat zuhur yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pelajaran kita di siang yang berbahagia ini di tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 13 November 2024 Masehi, melanjutkan pelajaran kita di penjelasan syarah dari Kitabul Jami', bagian akhir dari kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu ta'ala. Kita masih di bab yang keempat. Jadi alhamdulillah kita sudah selesai membahas bab yang pertama tentang albir, kemudian bab yang kedua tentang birrul walidain dan keutamaan dari silaturahmi. Yang ketiga, alhamdulillah kita telah menyelesaikan di bab zuhud dan wara'. Terus mungkin sudah puluhan hadis kita telah pelajari di masjid yang mulia ini. Kemudian kita memasuki bab yang keempat, yakni bab peringatan dari akhlak yang buruk. Dan insyaallah di siang yang berbahagia ini kita masuk ke hadis yang ke-12 dalam bab peringatan dari akhlak yang buruk. Hadis tersebut berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, semoga Allah meridhoinya, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang yang datang, seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia berkata, ausini. Jadi dia minta nasihat kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Qal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghdab. Jangan marah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faradda mirara. Kemudian orang tersebut mengulanginya kembali. Namun Nabi mengatakan, tetap menjawab dengan la taghdab, jangan marah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis ini adalah termasuk dari larangan akhlak yang buruk, yaitu marah. Tidak diperbolehkan kita marah. Marah adalah sifat manusiawi. Sepertinya kita ada rasa lapar, rasa haus, rasa ada hasrat antara laki-laki dan perempuan, itu manusiawi. Bukan dituntut untuk menghilangkannya. Maksudnya hilang sama sekali tidak, akan tetapi bagaimana meredamnya sehingga itu tidak terjadi. Nah, inilah pelajaran kita insyaallah yang akan kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini, terutama hubungan rumah tangga. Ini banyak terjadi. Kalau di tempat kerja atau di toko, seorang owner, pemilik toko, bos marah pada karyawan, itu biasa. Ini yang bagi seorang guru kepada murid itu sebenarnya biasa, walaupun di zaman ini dikasuskan, tetapi itu biasa untuk nasihat. Kan tetapi bagaimana marah itu bisa diredam. Insyaallah ini yang akan kita bahas, dan mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semuanya.
Ada hadis lain yang terkait dengan permasalahan ini masih dari Abu Hurairah. Ada seseorang yang bertanya, "Ya Nabi Allah, wahai Nabiullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang apabila aku mengamalkan itu akan memasukkanku ke dalam surga. Wala tuqsir alai. Jangan banyak-banyak ya Rasulullah. Jadi ini orang yang meminta nasihat yang singkat, enggak usah banyak-banyak. Jangan banyak-banyak ya Rasulullah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la taghdab. Jangan marah. Sama dengan hadis yang pertama tadi. Adapun hadis ini diriwayatkan di dalam Syu'abul Iman karangan dari Imam Al-Baihaqi. Kemudian riwayat yang lain ada juga tentang masih mengenai tentang la taghdab. An Abdullah bin Amr annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, sesungguhnya ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Madza yub'iduni min ghadabillahi azza wajal? Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang bisa menjauhkan aku dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Qal Rasulullah SAW menjawab bersabda, la taghdab. Jangan marah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Syekh Su'aid Arnaud menilai hadis ini sahih li ghairi. Bapak-bapak, Ibu dan ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 hadis yang baru saja kita sebut. Yang pertama, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi berulang-ulang, faradda mirara, meminta wasiat kepada Nabi. Nabi mewasiatkan adalah la taghdab, jangan marah. Adapun hadis yang kedua, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Seseorang yang meminta nasihat kepada Nabi yang apabila diamalkan itu bisa memasukkannya ke dalam surga. Bahkan ditambah lagi wala tuqsir alai. Jangan banyak-banyak wahai Rasulullah. Nabi tetap menjawab la taghdab, jangan marah. Lalu yang ketiga yaitu suatu yang akan menjauhkan, madza yub'iduni min ghadabillah azza wajal. Sesuatu amalan yang menjauhkanku dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi tetap menjawab juga dengan la taghdab. 3 hadis ini yang sama-sama dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan la taghdab. Jadi masalah ini adalah bukan masalah yang sepele. Ini adalah masalah penting di dalam kehidupan seorang muslim, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika berinteraksi di kehidupannya sehari-hari. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat yang dinasihati tadi, beliau mengatakan, fakartu hina qala Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal. Kemudian aku merenungi perkataan Rasulullah, nasihat Rasulullah aku renungi. Apa perkataan Rasulullah itu yang tidak boleh marah? Maka aku pun menyimpulkan, katanya, faidal ghadabu yajmu syarra kullah. Karena aku dapati kemarahan itu adalah mengumpulkan segala keburukan. Jadi ini adalah masalah kemarahan, masalah ketidaksabaran yang apabila seseorang bisa mengendalikannya, maka dia akan mendapatkan banyak-banyak kebaikan. Muhammad bin Ja'far berkata, al-ghadabu miftahu kulli syarr. Marah itu, kemarahan adalah kunci pembuka dari segala keburukan. Dan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam menyebutkan, innal ghadaba jima'u syarr. Sesungguhnya kemarahan sebab utama dari segala keburukan. Wa anna taharruza minhu jima'ul khair. Dan menjauhi kemarahan adalah merupakan sebab segala kebaikan. Makna la taghdab di sini, apa makna la taghdab? Jangan engkau marah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Yaitu maknanya agar kemarahan itu sebagaimana kita sebutkan tadi setelah menyebutkan hadis, bukan menghilangkannya sama sekali dalam diri kita. Itu potensi marah ada pada jiwa setiap anak Adam. Akan tetapi bagaimana bisa mengendalikannya? Ini yang dimaksud pada hadis ini. Hadis yang kita bahas di siang yang berbahagia ini.
Akan tetapi dalam menafsirkannya para ulama menjelaskan ada dua penafsiran. Yang pertama yaitu dengan menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik. Karena orang yang gampang marah, orang yang mudah emosional itu merupakan akhlak yang tercela, akhlak yang buruk. Di antara yang bisa kita lakukan usahanya, yang pertama adalah mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Ini kalau untuk laki-laki, bapak-bapak yang di sini yang hadir, itu mungkin bisa, misalnya melupakan kesalahan istri. Karena fokus kita sebagai seorang laki-laki, kita fokus terhadap pekerjaan, fokus terhadap perdagangan, mengingat-ingat hutang. Wah, alhamdulillah jika kita sebagai pedagang mengingat hutang. Kalau sudah lupa hutang kita gimana? Nah, jadi kita memikirkan yang banyak aspek-aspek. Adapun seorang istri itu tentang masalah kesalahan suami itu ingat. Terkadang ada sesuatu yang sebenarnya bukan masalah yang besar, masalah yang sepele, akan tetapi 15 tahun diingatnya. Ingat dulu waktu itu di hari Senin, tahu dia harinya, tahu dia tanggalnya, waktu itu sebelum azan zuhur. Marah-marah sama, padahal sudah 15 tahun yang lalu. Jadi tentang kesalahan suami itu para istri itu sudah hafal di dalam ingatannya. Jadi kita harus tahu juga watak. Apabila istri marah, diam saja, cukup diam saja. Nanti insya Allah akan kita bahas bagaimana seandainya terjadi kemarahan. Kemudian yaitu dengan wajah yang selalu tersenyum. Wajah dengan selalu tersenyum, kita berjumpa dengan orang, mengucapkan salam, berjabat tangan. Ini salah satu di antara kiat-kiatnya. Kemudian dengan menjauhi rasa pelit. Karena kalau ada rasa pelit, bakhil dalam diri kita, ada orang minta, kita marah, cepat marah. Patang baru minta lol ya, bantu mencetak pitih juga bantu ya. Ini ada muncul sifat emosional. Jadi ditukar dengan supaya tidak marah dengan jiwa kedermawanan. Kemudian penafsir yang kedua dengan kalimat la taghdab, jangan marah, yaitu jika timbul kemarahan di dalam diri kita, kita berusaha untuk mengendalikannya. Adapun cara mengendalikannya sebenarnya telah kita bahas di hadis yang kedua. Di hadis yang kedua masih di bab yang keempat ini. Berapa bulan yang lalu, alhamdulillah di hadis yang kedua telah kita bahas bersama-sama. Yang mana bunyi hadis tersebut, di mana kita ulang kembali, masih dari Abu Hurairah, hadis yang kedua, keutamaan orang yang menahan diri ketika marah, judul babnya, anna Rasulullah SAW qala laisa syadidu bisur'ah. Jadi bukanlah orang yang kuat itu orang yang selalu menang bertarung atau bergulat. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Sesungguhnya orang yang kuat, sebenar kuat itu yaitu ketika dia marah, dia mampu mengendalikan dirinya. Itu yang kuat. Bukan orang yang pintar bergulat, berkelahi, mudah mengalahkan orang, jago tinju, karate, taekwondo, semuanya tidak. Akan tetapi ketika dia emosi, marah, dia bisa mengendalikannya. Dan sudah kita sebutkan juga bagaimana kiat-kiat untuk agar hilang marah itu di dalam jiwa kita. Kita ulang kembali. Yang pertama yaitu beberapa kiat yang dijelaskan, yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tips, kiat, obat agar kita terhindar atau bisa menghilangkan rasa marah ketika itu ada gejolaknya. Yang pertama dengan berta'awuz. Dengan berta'awuz, inni la'alamu kalimatan law qalaha lazhaba anhu ma yajid. Sesungguhnya aku mengetahui suatu kalimat, kata Nabi SAW, yang jika orang itu mengucapkannya akan hilang kemarahannya. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim zahaba anhu ma yajid. Seandainya dia mengucapkan aku memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, maka akan hilang apa yang dia rasakan. Jadi kalau kita marah, cepat-cepat auzubillahi minasyaitonir rajim, agar setan itu lari untuk menggoda kita, memanas-manasi kita. Dan yang kedua yaitu dengan berwudu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ghadaba minasyaiton wa inasyaitona khuliqa minan nar. Sesungguhnya marah itu dari setan dan setan itu diciptakan dari api. Wa innama nutfa'un naru bil ma. Sesungguhnya api itu bisa diredam, dimatikan dengan api. Fa idza ghadiba ahadakum falyatawadda. Apabila salah seorang di antara kamu marah,
maka hendaklah dia berwudu. Lalu yang ketiga, agar duduk. Sebagaimana riwayat terjadinya perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah binti Rasulullah SAW. Terjadi pertengkaran, maka ketika itu Ali keluar dan dia memilih ke masjid dan tidur di masjid. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, di mana kisah tersebut Nabi SAW menanyakan tentang Ali. Lalu Nabi mengatakan, unzur aina huwa. Nabi menanyakan kepada sahabat, cari di mana? Di mana beliau? Faja'a faqal ya Rasulullah wa fi masjidin raqid. Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia sedang di masjid. Ali bin Abi Thalib sedang di masjid dan dia sedang tidur. Faja'a Rasulullah SAW wa huwa muttaji'. Lalu Rasulullah SAW pergi ke masjid dan melihat Ali bin Abi Thalib sedang berbaring. Qad saqata rida'u an siqah. Kemudian fa ashabu turab faja'al Rasulullah SAW yamsahu an. Jadi Nabi SAW membangunkannya dan mengusap-usap debu yang ada pada pakaian Ali bin Thalib. Kum Aba Turab, wahai Abu Turab, punya dari Abu Thalib. Selain Abul Husain, Abul Hasan juga Abu Turab. Wahai Abu Turab, wahai bapak yang ada debu tanah. Kum Aba Turab, sambil membersihkan pakaian Ali bin Abi Thalib. Lalu yang keempat, dengan diam. Rasulullah SAW bersabda, idza ghadiba ahadakum falyaskut. Jika salah seorang dari kalian marah, kata Nabi SAW, hendaklah dia diam. Apalagi antara suami dan istri, kalau dilawan istri kita itu bapak-bapak, tambah dia cerewetnya. Jadi hendaknya kita diam, dengarkan saja sampai habis baterainya lemah, atau diam sendiri itu. Nanti dirayu lagi. Karena perceraian, kasus perceraian di rumah tangga itu karena tidak adanya kesabaran dan adanya kemarahan. Tidak sabar dan adanya kemarahan, dan itu ujung-ujungnya kata ulama itu penyesalan. Al-ghadabu awwaluhu jununun wa akhirun nadam. Kemarahan itu awalnya adalah kegilaan, tidak waras, dan kesudahannya adalah penyesalan. Demikianlah yang bisa kita pelajari di siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik hidayahnya. Apabila terjadi suatu masalah, kita tidak marah, akan tapi berusaha meredamnya dengan mengucapkan ta'awuz. Kemudian kita berwudu. Kemudian kita apabila sedang berdiri duduk, apabila sedang duduk kita berbaring. Dan hendaklah kita diam apabila terjadi kemarahan, terutama di hubungan suami istri di dalam rumah tangga. Baik, mohon maaf jika terjadinya kesalahan dalam penyampaian, maka diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.